untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena ini akan saya masukkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak E? Oh alah, nggih nganu nembe pados job di Hong Kong. Ada nggak? Banyak. Banyak. Itu calling visa nggak? Ya boleh calling visa. Oh, kalau calling visa itu keluarin biaya nggak, Mas? Ya tapi masuk PT potongan. Mau masuk PT potongan. Kan dulu aku pernah ke Taiwan 1 tahun. Iya, siap. Swasta, pulangnya pakai paspor jalan tuh loh. Alah kaburan ngomong ngono lho. Oh. Wis paham Mbak, wis paham kene iki. Nggih. Balik kaburan. Wis terus. Nggih kan pengen ke Hong Kong terus nggih pengen sing rada cepet lah. Konten mboten. Kita sakit mboten. Gini Mbak. Cepat dan tidaknya. Itu saya nggak bisa menentukan. Tapi memproses bisa. Paham nggak? Perkiraan berapa bulan? Oke, saya ngomong PT. sama sampean. Tak jelasin. Sampean nonton kontenku kan baru 1-2. Tonton sampai depan. Ada semuanya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Malah belum ya Mas. Lah. Nggak tahu aku. Lah sampean dikasih tahu siapa? Jangan disebutin namanya. Dikasih tahu teman. Iya, ya kasih tahu oke. teman. Nanti sampean lihat ya konten saya namanya Sandro Jabrik. Wong ganteng sak donya. Oke. Sandro Jabrik. Jadi untuk proses visa itu imigrasi Hong Kong itu membutuhkan waktu 6 minggu. Oke. Ya. Itu ketika dia submit ya. Ketika dia submit terus proses itu 6 minggu. Nah, untuk proses KJRI konsulat Indonesia dari agen ke konsulat itu 1 minggu, maksimal 2 minggu lah taruhlah. Artinya kan 8 minggu. Ya, proses itu sebenarnya cuma 8 minggu atau 2 bulan. Proses. Oh ya. Nah, ini di luar proses sampai dapat majikan, di luar proses sampai interview, di luar ngurusi tetek bengek sing nang Indonesia. Itu sampai pertimbangkan sendiri, perhitungkan sendiri. Oh iya. Jadi PT itu ngurusinya. Nah, sekarang pertanyaan saya, data sampean yang ke Taiwan itu sama nggak sama KTP sampean Indonesia sekarang? Sama semua. Oke, kalau sama semua berarti nggak ada masalah. Nanti tinggal sampean kirim biodata sama saya, kemudian saya nanti kasih formnya, kemudian sampean foto KTP sampean yang Taiwan boleh, KTP sampean Indonesia, terus biodata sampean isi, terus sampean bikin video rekaman. Oh, nggih. Ya, saya nama saya ini, kemudian anak saya ini, saya menikah, saya punya suami, saya anak kesekian dari sekian bersaudara. Terus pengalaman saya di Taiwan, saya jaga ini, jaga itu, jaga apa gitu. Terus saya bisa masak masakan Chinese ala Taiwan ibaratnya. Sampai ngomong, pokoknya pengalamannya sampai ngomongkan dalam video. Dan pakai video ini nggak usah baju yang terlalu bagus, baju yang rapi atau biasa. Terus sampai ngomong, perkenalkan nama saya. Itu yang nanti kita kasihkan ke majikan. Pakai bahasa Mandarin. Bisanya Mandarin kan? Sampean bisanya apa? Terlalu hafal bahasa Mandarin nih. Nah, bahasa apa sampean ke Taiwan? Ya bisa Mandarin cuman kan Nek gak bahasa Mandarin terus bahasa apa, Mbak? Bahasa Jawa. Maksudnya nek mereka kan aku kan nek siji dulu, Mas. Dan ora patek lancar lah bahasa Mandarin. Terus bahasa Kantonis iso? Enggak bisa. Terus isone apa bahasa Inggris? Ya bahasa Indonesia isane. Yo gak iso, Mbak. Gak gelem bahasa Indonesia. Wong Hongkong gak ngerti. Oh. Nek perkenalan cewek ceso, pakai cewek ceso. Apa itu cewek ceso? Bisa. Apa itu? Kan kalau mau ke Taiwan kan belajar perkenalan diri itu loh. Lah iya di Hongkong itu sebenarnya bahasa Kantonis. Tapi kan sampean ora ngerti bahasa Kantonis.
Isone sampean Mandarin yo Mandarin, nek sampean gak iso kabeh yo bubuk ae nang omah. Melok belajar di PT, masuk di PT, belajar kalau sampean mau setahun. Lah sampean itu kaburan dari Taiwan. Bahasa nggak bisa. Pertanyaannya sampean tadi ngomong bisa nggak yang cepet. Kok enak uripe sampean? Kan pengennya sing enak toh, Mas. Nah, begitu sampean iso nyampe nang kene 2 wulan 3 wulan, nyampe nang kene gak betah. Terus akhirnya dipadakno karo Taiwan, kaburan. Nang kene soro lho, Mbak. Nggih ngertos nek soro teng Taiwan juga soro, Nah, Mas. mangkane nek soro proses sing genah. Ben gak Lah nggih, nemen-nemen sorone gitu loh. nggih, makanya kan anglet, kulon kita anglet. Ya kan saya prosesnya. jawab. Saya jawab. Dan sampean tadi ngomong bisa nggak yang cepet. Kan kayak gitu. Ayo. Aku kan molak-malik omongan sampean ae. Iya, pengennya juga cepet, Mas. Juga namanya juga butuh kan. Ya makanya sampean belajar loh. Jadi sampean cuman pingin cepet tapi kemampuan sampean gak enek. Iki terus piye logikane nyampe? Bener nggak aku ngomong? Iya bener. Heeh. Nanti kan bisa belajar. Lah, kan kalau sampean belajar ya silahkan. Sampean mau Nggih. dimasukin ke PT apa nunggu di rumah karena sampean hitungannya X. Tapi kalau sampean mau belajar di PT, tak kasih tahu PT-nya Nggih. PT mana itu? di Jombang, Jawa Timur. Jauh ya, Mas, dari sini? Jauhan ke Hong Kong, Mbak, daripada ke situ. Ya. Iya sih, benar. Lah nek sampean nggak mau ya nggak apa-apa karena sampean sekali lagi belum benar-benar mengenal saya. Cuman dikasih tahu Nggih. sama temen. Nggih. Iya, jadi koyoke kok waduh ditakoki kok koyok ngene, tapi nek sampean tahu konten saya, wis. Makanya saya sarankan sebelum kirim-kirim itu semuanya, sampean tonton konten saya. Biar sampean ngerti saya siapa, bagaimana, seperti aja jangan sampai sampean proses nggak tahu orangnya walaupun teman sampean udah kasih rekomendasi. Nggih. YouTube tadi apa, Mas? Sandro Jabrik. Sandro Jabrik. Iya, Wong oke. ganteng sak donya. Sampean tonton dulu, sampean cek-cek dulu. Nggih. Bisa dimengerti. Nggih. Ada lagi yang ada mau yang dibahas cukup? Buatan bon, nonton kontennya dulu lah ya. Siap, lanjutkan. Nggih. Oke, terima kasih, Mas. Oke. Assalamualaikum, bye bye. Mungkin teman-teman semuanya banyak yang terima kasih ya buat teman-teman yang sudah ngasih rekomendasi nomor HP buat teman-teman yang mau proses. Tapi sekali lagi, alangkah jauh lebih bijaknya, alangkah jauh lebih enaknya kasihkan saja dulu link YouTube saya, ya kan? Karena sekali lagi kalau teman-teman mau nanya-nanya ya nggak apa-apa, tetap akan saya jelaskan sampai subscriber dengerin bolan balen ini capek, tapi saya nggak akan capek, nggak apa-apa. Setiap ada orang baru yang akan tanya pasti akan saya jawab. Mau diulang 10 kali, 20 kali, 30 kali, mau sowai. Saya tidak akan capek untuk memberikan informasi walaupun informasi itu berulang-ulang. Karena saya tahu tidak semua orang, tidak semua teman-teman, tidak semua anak-anak itu memahami dan bisa mengerti. Makanya konten harus terus dibikin secara berulang-ulang. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi sehat selalu buat kalian. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.